Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu area yang luput dari perhatian kita, namun cukup berbahaya di universe Upin Ipin. Di tempat ini, waktu seolah tidak berjalan. Dunia seolah berhenti bergerak. Walau merupakan bagian dari bumi, area ini seolah tidak mengikuti hukum alam bumi pada umumnya. Area ini adalah hutan. Bagaimana hutan di universe Upin Ipin ini bisa sangat berbahaya? Ada apa saja di sana? Tonton video ini hingga akhir dan bersiaplah. Bro and Sis Loyal Theories, apa jadinya jika dalam sebuah serial animasi anak-anak terdapat sebuah area yang memang jarang dibicarakan, tapi dipikir-pikir memiliki peran yang cukup penting? Mungkin hanya beberapa serial animasi saja yang memiliki area semacam itu. Dia hadir hanya saat dibutuhkan saja, tapi sekalinya muncul menjadi sajian cerita yang menarik. Salah satunya adalah hutan di universe Upin Ipin. Seperti yang kita tahu, Upin Ipin dan lainnya tinggal di sebuah area perkampungan yang dikelilingi oleh hutan. Kampung yang kemudian dikenal sebagai Kampung Durian Runtuh ini terletak di pegunungan, seperti yang terlihat dalam film panjang pertama mereka, yaitu Geng. Maka tidak heran jika beberapa episode dari Upin Ipin melibatkan hutan sebagai salah satu setting tempat cerita. Namun terkadang, beberapa episodenya malah menampilkan sesuatu yang mengerikan dengan apa yang ada di sana. Hal ini pun membuat hutan di Kampung Durian Runtuh terkesan berbahaya bagi anak-anak. Emang ada apa aja sih di sana? Oke, di sini kita sudah merangkum beberapa hal mengerikan yang ada di hutan Kampung Durian Runtuh. Mungkin nanti kalau kalian menemukan hal yang lain, boleh di komen aja ya. Oke, kita masuk ke hal pertama yang ada di hutan Kampung Durian Runtuh. Portal dimensi di serial animasi Upin Ipin bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan, ini menjadi salah satu tema besar yang diusung dalam film pertama mereka, yaitu Geng, yang dirilis pada tahun 2006. Seperti yang kita ketahui, film Geng ini menceritakan petualangan Upin Ipin, Kak Ros, Badrul, dan Lim di hutan itu. Koreksi jika kita salah, tapi sepertinya hutan itu tidak ada namanya ya. Jadi simply kita sebut aja sebagai hutan Kampung Durian Runtuh saja. Dalam film itu, kita pasti tidak akan pernah lupa dengan bagaimana Upin Ipin bisa bertemu dengan makhluk aneh yang mereka beri nama Opet. Makhluk itu tidak seperti binatang yang ada di dunia kita, yang rupanya ternyata dia adalah makhluk dari dimensi lain. Menuju ending film, kita bisa melihat bahwa dunia kita dan dunia Opet berbeda, dan ternyata semuanya bisa terhubung oleh sebuah portal yang ada di sana. Rupanya, jauh di dalam hutan Kampung Durian Runtuh ini, terdapat sebuah portal yang menghubungkan dua dunia sekaligus. Yang kita lihat dalam film ini memang penghuni dimensinya Opet ini kayak lucu-lucu dan menggemaskan semua. Begitupun dengan tanaman, pohon-pohon yang ada di sana pun nampak warna-warni memanjakan mata. Namun, siapa yang tahu bahwa di balik indahnya dimensi dunianya Opet ini mungkin tersimpan sebuah bahaya yang tidak terlihat. Bagaimana jika makhluk-makhluk yang berbahaya itu menyeberang ke dimensi tempat di mana Upin dan Ipin tinggal? Bahkan, gua tempat di mana portal dimensi itu berada juga diisi oleh makhluk-makhluk berbahaya. Kita tentu ingat dengan ular besar yang menyerang Upin Ipin dan yang lainnya di dalam gua itu. Ukurannya sangat besar, bahkan hampir bisa memenuhi ruangan di gua itu. Dan jangan lupa, lintah yang tiba-tiba muncul. Lintahnya juga berukuran besar, seperti di film King Kong yang untungnya hanya menyerang si ular. Tidak ada yang tahu sejak kapan portal dimensi itu berada. Yang pasti, kehadirannya yang berada di tengah-tengah hutan membuat siapapun yang masuk ke sana pasti bergidik ngeri. Apa yang akan kalian lakukan jika di hutan yang paling dekat dengan rumah kalian memiliki portal dimensi seperti yang ada di serial animasi Upin Ipin? Komen di bawah. Masih dari film yang sama, hutan itu bukan hanya sebagai sarang bagi makhluk-makhluk aneh karena adanya portal dimensi, tapi ini juga mengundang para penjahat untuk memanfaatkan tempat itu. Kita dikenalkan pada karakter Pak Mail dan juga komplotannya, yang juga di dalamnya ada Bang Saleh, di mana mereka bekerja sama untuk memburu hewan dari dimensi lain itu, yang pastinya secara ilegal. Rupanya, di balik rimbunya pohon dan kesunyian hutan Kampung Durian Runtuh, terdapat sebuah aktivitas gelap yang dilakukan oleh sejumlah oknum. Kalau dipikir-pikir, portal dimensi yang ada di Kampung Durian Runtuh itu lebih banyak mendatangkan kengerian ya, dibandingkan dengan manfaat. Udah mah makhluk yang ada di dalamnya serem-serem, sekalinya ada manusia malah mau dimanfaatkan. Seharusnya portal dimensi itu sebaiknya tidak ada aja ya, biar ya dimensinya dunia Opet berjalan semestinya, begitupun dengan dimensi dunianya Upin Ipin. Adanya praktik perdagangan hewan liar di hutan itu menambah kesan mengerikan untuk hutan Kampung Durian Runtuh ini.
Malah tidak menutup kemungkinan jika perburuan liar masih menjadi sesuatu yang sulit dikendalikan di sana. Bayangkan, jika komplotan Pamail bukanlah satu-satunya pemburu liar yang ada di hutan kampung durian runtuh itu. Tempat itu bukan lagi menjadi tempat yang menyenangkan, tapi malah menjadi tempat yang berbahaya. Untung aja, Upin Ipin dan yang lainnya masih bisa selamat ya, walaupun mungkin harusnya agak sedikit trauma untuk memasuki hutan itu lagi. Dalam episode hantu, kampung durian runtuh dikembarkan dengan sebuah rumor bahwa hantu durian runtuh telah kembali. Bukan hanya itu, muncul pula kabar mengenai sosok perempuan menangis yang menghuni sebuah sumur yang ada di hutan kampung durian runtuh. Semua ini berawal dari Upin Ipin yang hendak menitipkan nasi lemak ke warung milik Uncle Mutu. Tanpa sengaja, mereka berdua mendengar kedua rumor ini yang ternyata bersumber dari Abang Roy. Menurut pengakuan dari Abang Roy, suatu malam dia pergi ke hutan menggunakan sepeda. Tidak jelas dia ke hutan malam-malam untuk tujuan apa. Yang pasti, Abang Roy pergi hanya seorang diri. Di tengah perjalanan, dia mendengar suara tangisan seorang perempuan yang sumber suaranya ternyata berasal dari sebuah sumur. Nah di sini sebenarnya cukup aneh memang, kenapa bisa ada sumur di tengah hutan? Apakah untuk sumber pengairan atau untuk apa? Tidak pernah dijelaskan. Abang Roy mendekati sumur itu dan betapa kagetnya ketika muncul sebuah tangan dari dalam sumur itu. Abang Roy pergi, dia kabur sekuat tenaga, meninggalkan sepedanya. Keesokan harinya, ketika Abang Roy akan mengambil sepedanya, dia terkejut ketika menemukan sebuah anak patung alias boneka di sana. Dia yakin bahwa boneka tersebut berhantu dan itu adalah sumber suara tangisan kemarin. Upin Ipin yang mendengar cerita ini begitu ngeri. Mereka juga menceritakan hal ini kepada Opah dan Kak Ros. Tapi Opah yakin rumor ini hanyalah rumor. Apalagi rumor ini datang dari mulut yang tidak bisa dipercaya, yaitu Abang Roy. Dan ternyata memang benar, di ending kita akhirnya diberitahu bahwa cerita mengenai hantu durian runtuh dan perempuan menangis di sumur adalah hoax. Itu adalah cerita karangan Abang Roy saja, supaya dia bisa dengan mudah mencuri durian. Jadi, rumor mengenai hantu durian dia gunakan untuk menakuti warga supaya tidak datang ke kebun malam-malam karena dia akan mencuri durian. Sementara rumor mengenai sumur berhantu di tengah hutan digunakan untuk menyimpan durian. Jadi, sumur itu dipakai buat naruh durian hasil curian. Dan rumor itu digunakan supaya warga tidak mendatangi sumur itu. That's it. Semuanya masuk akal. Semuanya cuma akal-akalan Abang Roy. Masalahnya adalah, tidak semua rumor yang dikatakan oleh Abang Roy hanyalah rumor. Masalahnya adalah, tidak semua rumor yang dikatakan oleh Abang Roy hanyalah rumor. Abang Roy sama sekali tidak membicarakan mengenai anak patung alias boneka yang ada di dalam sumur. Yang ternyata emang beneran ada bonekanya. Boneka itu nyata, bukan hanya hoax. Dan mengejutkannya, boneka itu ada di Susanti. Susanti bilang bahwa itu adalah bonekanya yang sempat jatuh di jalan dan sekarang menemukannya. Dari bentuknya emang mengerikan ya, dan lebih mengerikannya lagi adalah ketika kita melihat di bagian ending. Ternyata, boneka itu bisa bergerak sendiri ketika pemiliknya atau manusia sedang lengah. Coba kalian perhatikan cuplikannya. Dengan jelas bahwa boneka itu bisa bergerak. Somehow, ini jadi membuat fans bertanya-tanya, jika boneka itu beneran berhantu, bisa bergerak sendiri, jangan-jangan sumur yang ada di hutan kampung durian runtuh juga beneran berhantu. Bagaimana jika sebenarnya sumur itu benar-benar mengeluarkan suara tangisan perempuan yang berasal dari boneka itu? Orang bonekanya aja berhantu, ya kemungkinan besar sumurnya juga berhantu, ya nggak sih? Serem juga ya, di hutan kampung durian runtuh ada portal dimensi, para pemburu liar, dan sekarang ada sumur berhantu. Kira-kira bakal ada apa lagi ya? Ya udah, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Selain adanya portal dimensi, di hutan kampung durian runtuh juga ada portal universe. Sumpah deh, kalau di cerita-cerita horor kan biasanya ada orang yang gak sengaja masuk ke universe atau dimensi lain kayak tempat hantu gitu kan. Atau cerita tentang orang hilang di mana orang itu ngerasa baru hilang atau tersesat cuma 3 jam doang, ternyata udah hilang 3 hari. Kalian pasti pernah dengar cerita-cerita semacam itu kan? Nah ternyata ini juga pernah terjadi dalam serial Upin Ipin. What? Tepatnya dalam episode Penghuni Hutan. Kita dibawa kembali ke hutan karena Upin Ipin yang mengejar seekor burung gagak. Diceritakan, pada saat itu, Upin Ipin bersama Tok Dalang dan kawan-kawannya sedang memancing di sungai dekat hutan. Upin Ipin mengumpulkan batu yang bagus dari sungai. Tanpa sengaja, mereka menemukan batu emas yang cantik. Mereka senang, namun itu tidak lama karena batu tersebut berhasil diambil oleh seekor burung gagak. Upin Ipin mengejar burung gagak itu hingga masuk ke dalam hutan. Sementara Tok Dalang dan lainnya mulai panik karena Upin Ipin tiba-tiba menghilang.
Tidak ada yang tahu kemana dua botak ini pergi. Sementara itu, semakin terus menembus hutan, Upin Ipin tiba-tiba disilaukan oleh sebuah cahaya hingga mereka jatuh dari sebuah tebing. Di saat inilah, tanpa mereka sadari, mereka masuk ke sebuah universe lain, yaitu universe pada zaman dahulu, yang juga diproduksi dari PH yang sama. Style animasinya berubah, warna-warninya juga berubah. Mereka berdua sudah tidak berada di hutan kampung durian runtuh karena mereka berdua berada di universe lain. Setiap manusia yang masuk ke dalam universe hutan ini bisa mengerti bahasa binatang. Benar sekali, Upin Ipin bisa mengerti bahasa kelinci dan binatang lainnya di hutan ini. Ternyata hewan-hewan yang diceritakan oleh Abah di serial pada zaman dahulu ternyata beneran ada loh. Ini membuat kita berpikir bahwa setiap cerita yang diceritakan oleh Abah pada Abang dan Ara sebenarnya bukan legenda, tapi itu adalah kejadian nyata. Ya, orang makhluk atau binatang yang diceritakan oleh Abah juga ternyata nyata kan? Upin Ipin sendiri yang jadi saksinya. Oke, bentar deh. Kalian tahu kan serial pada zaman dahulu? Itu adalah serial animasi dari Leskopek juga, sama kayak Upin Ipin. Fokus ceritanya di si Kancil dan kawan-kawannya. Cuma, cerita si Kancil ini selalu diceritakan oleh Abah sebagai sebuah legenda atau cerita, seolah-olah ini hanya cerita saja. Tapi setelah menonton episode Upin Ipin ini, fans yakin bahwa apa yang diceritakan oleh Abah ya sebenarnya memang terjadi. Bahkan, lebih jauh, fans juga percaya bahwa Abah dalam serial pada zaman dahulu pernah memasuki hutan di mana dia bisa mengerti omongan para hewan. Di sini kan Upin Ipin juga pas masuk ke dalam hutan itu, mereka bisa mengerti omongan hewan kan? Nah, jangan-jangan Abah juga sebenarnya juga pernah masuk ke dalam hutan itu dan berkawan baik dengan hewan-hewan di sana. Pantesan ya si Ara sama si Abang dibawanya tuh selalu ke area dekat hutan. Ternyata dia lagi nyeritain temen-temennya. Kebayang gak sih, Abah sebenarnya mendapatkan cerita-cerita itu dari para hewan itu sendiri. Kemudian dia menceritakannya kepada orang lain, termasuk kepada keluarganya, dengan embel-embel bahwa itu hanyalah sebuah cerita atau legenda. Kenapa sih harus dirahasiain kayak gini? Jangan-jangan universe hutan itu tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Makanya Abah bilang itu ya sebagai sebuah cerita atau legenda, supaya mereka tidak mencari tahu di mana universe hutan itu berada. Seru juga ya. Oke, balik lagi ke Upin Ipin. Mereka yang udah bertemu dengan Kancil, akhirnya diberitahu oleh Kancil yang bijak bagaimana caranya bisa keluar dari hutan tersebut. Katanya, ikuti aliran sungai saja, nanti juga bakalan ketemu pemukiman warga. Upin Ipin melakukan hal itu dan dia ditemani oleh hewan lain. Salah satunya adalah si monyet. Dan setelah berlari cukup jauh, Upin Ipin akhirnya bisa kembali bertemu dengan Tok Dalang dan kawan-kawannya. Tapi bukan di tepi sungai, melainkan berada di sebuah semak belukar. Aneh nggak sih? Padahal kan tadi dia mengikuti alur sungai, tapi tiba-tiba munculnya di balik semak-semak. Dan semak-semak itu juga mengeluarkan cahaya saat Upin Ipin kembali ke universe-nya. Tok Dalang juga nggak nyangka Upin Ipin ada di sana karena pastinya dia telah mencari di area itu. Di area semak-semak maksudnya. Tapi nggak ada, dan sekarang tiba-tiba muncul. Kan aneh ya? Ini tuh seperti yang kita bilang tadi, Upin Ipin kayak disembunyiin di universe hantu, di universe-nya para penghuni hutan, udah dicari ke semua area tapi nggak ketemu. Tiba-tiba ketemu di area yang sama. Serem juga sih kalau misalnya Upin Ipin nggak bisa balik. Oke guys, itu dia beberapa hal yang membuat hutan di kampung durian runtuh terasa berbahaya. Coba kita rangkum lagi ya. Hutan itu berbahaya karena pertama, adanya portal dimensi. Kemudian adanya kemungkinan besar para pemburu liar. Terus ada sumur berhantu juga. Dan terakhir adanya portal universe. Hal-hal yang disebutkan tadi benar-benar berbahaya. Tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk orang dewasa. Gimana menurut kalian? Setuju dengan teori ini? Atau kalian menemukan sesuatu yang lain di hutan itu yang membuatnya semakin berbahaya? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.